Jikalau aku mendahului pergi, berapa lama Dinda mau mengingatku? Apakah anak-anak mau mengirim doa untukku? Apakah cucu-cucuku tahu alamat kubur? Lalu terpampang jelas semua cerita-cerita barang orang-orang yang meninggal, yang dikumpulkan keluarganya, disumbangkan untuk amal. Bekas tempat tidurnya tak ada lagi yang berani menggunakannya lagi. Ya, kita hari ini akan menuju lokasi situs pemakaman komplek Raja Bihu, ya, Raja Negeri Bihari, yang terletak di Kampung Tuha Bihu, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Atau mobil sini aja? Kita parkir mobil di sampingnya mana dulu? Menemukan Nissan khas Bihe berada di tengah jalan, nampaknya kena dampak penggusuran atau pembuatan jalan. Di antaranya juga ada itu pecah-pecahannya yang sudah dalam kondisi patah. Ada di Sebelah sana ya. Ini nampak tokonya. Ini batu gamping ya. Ya, gamping. Ini nampaknya baru patahnya ini. Baru. Dari mana asalnya ini? Sini baru saja Temukan di sini. Hidup penuh sanjung itu hanyalah sebentar, lalu dilupakan selupa-lupanya. Seperti makam-makam zaman yang bercerita apa adanya, yang kini banyak ditungguin semak belukar. Dulu adalah kemegahan, hingga beberapa saat setelah dikuburkan. Betapa dulu saat menancapkan nisan yang begitu berat dan besar menghadirkan banyak orang dan banyak biaya. Tengoklah, kini banyak yang tak terlihat, tertutup semak belukar, bahkan hancur menjadi batu asa. Nisan-nisan itu bercerita jujur, nampak di mata. Jangan hidup itu menjadi sombong dan penuh angkara. Kelak tak satu pun orang yang mengingat. Bahkan nisan yang mahal, indah, besar, berat pun tak mampu mencegah orang untuk melupakan orang yang pernah hidup dan terhebat. Dari puluhan nisan yang kita temukan di Bihu ini, memang hampir seluruhnya telah hancur dan aus. Beberapa nisan memang ditemukan ada inskripsinya, dan hanya ini adalah satu-satunya batu nisan yang masih sempurna, inskripsinya yang masih terbaca. Ini adalah bagian yang memuat epitaf pada nisan model plang-pling atau model yang digunakan di Lamuri. Ini bagian penandanya. Ada kata hazal qabru, yang artinya inilah kubur. Kemudian ini gelar untuk pemilik makam ini, raja. Artinya hazal qabru, raja, inilah kubur raja. Kemudian yang sangat menarik disebutkan wilayah yang dia memerintah, yaitu hazal qabru raja, inilah kubur raja, negeri, atau bisa juga dibaca nagari, bihari, bihari. Inilah kubur raja negeri dari Bihari, atau negeri di Bihari, di Bihu. Sekarang disebut Bihu. Mungkin asal muasalnya pada masa silam disebut dengan Bihari, karena ini ada kata negeri Bihari. Kemudian pada sisi sana utara sahibuhu
Ini udah semakin aus isinya. Wa malikuhu la muri. Milik kubur ini adalah disebut dengan Raja Bihari, Raja Negeri Bihari. Sohibul Saibuhu wa malikuhu Lamuri. Sahabat dan rajanya Lamuri. bersahabat dan tunduk ya. Bersahabat dan tunduk di bawah kerajaan Lamuri. Di kerajaan Lamuri sebagaimana peninggalan sejarahnya yang kita temukan hari ini itu terletak di Bukit Lamreh. Di sana terdapat setidaknya ada 7 malik atau raja. Dalam bahasa Arab disebut malik. Kalau di sini disebut raja. Kemudian ada satu sultan yang bernama Muhammad, putra daripada Malik Alauddin. Yang buatnya oknum ada kampung Tinoci. Saya udah bah kampung sebelahnya Menanci. Oh iya. Siapa kampung sebelahnya Teringana ya. Harapan saya untuk Silakan. Kemarin abang nanya lagi. Makam ini. Jaga ya. namanya. Kawasan Bihari ini sepertinya terkupas oleh alat berat. Kita temukan gerabah-gerabah kuno ya, dari berbagai dinasti. Bahkan tadi ada dinasti yang mungkin tahun 800-an. Seperti capung ya. Sulul capung. Ini kalau melihat hamparannya ini dengan temuan gerabah, kemudian tulang-tulang daging gigi kerbau, kemudian tulang manusia, kemudian tadi juga ada nisan itu. Artinya ini pemukiman dulu. Kuala sampai Kuala tadi kan ada sungai Kuala apa namanya? Kuala Bihe. Itu yang sangat indah tadi itu, kemudian sampai ke bukit-bukit tadi adalah pemukiman kuno di masa lalu. Hari ini kita napak tilas atau berziarah ke Kerajaan Bihari, kerajaan yang berada di abad 15. Kerajaan ini bersahabat dengan Kerajaan Lamuri. Kita tadi berangkat dari Banda Aceh jam 7, kemudian kita sarapan di Kerung Raya, kemudian kita berlanjut ke sini. Banyak hal yang kita jumpai di lokasi, bahwa apa yang dikatakan para penjelajah di masa lalu itu ternyata belum semuanya dituliskan oleh mereka, karena mungkin mereka banyak yang mereka rahasiakan untuk kepentingan mereka. Seperti Tom Pires hanya mengatakan sedikit apa yang ada di Lamuri maupun di Bihari. Ternyata banyak kita jumpai di sini. Untuk ekspedisi kali ini sebenarnya berat bagi saya, karena saya sudah 2 tahun ini secara kontinu memanfaatkan waktu luang saya, waktu libur saya untuk merawat, melestarikan, mengkaji, bahkan sedang juga proses membuat buku. Mungkin ini yang terakhir ya. Karena saya harus pindah tugas, mendapatkan perintah untuk dinas tempat lain. Saya kepada masyarakat Aceh secara umumnya mohon pamit. Saya mohon diri, mohon maaf apabila
selama saya berada di Aceh. Ada salah kata saya, ada salah ucap saya, ada perbuatan saya yang tidak menyenangkan atau mungkin dianggap keliru. Sekali lagi saya mewakili diri pribadi maupun keluarga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang perlu saya sampaikan untuk mengakhiri ekspedisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarlah nisan-nisan zaman itu tetap ada di muka bumi, dekat dengan rumah-rumah, dekat dengan lingkungan, sebagai pengingat orang hebat pun akan dilupakan. Tak ada lagi yang mengirim doa. Lalu yang hidup mau berkaca diri, mencari bekal yang banyak, mencari bekal untuk diri, untuk mengiringi perjalanan menuju keabadian yang banyak dilupakan oleh orang-orang yang masih